Pemimpin perampok itu mengayunkan parangnya untuk menebas kepala Datuk Amin. Namun saat parang itu menyentuh kulit kepalanya, parang itu terpental jauh. Halo teman semuanya, terima kasih sudah mendengarkan Untung Direkam. Sebelum saya bacakan cerita horornya, sebagai wujud dukungan teman-teman, silahkan klik tombol subscribe dan like, dan juga ramaikan kolom komentarnya. Sebagai wujud terima kasih kami kepada teman-teman, saya kali ini bacakan salah satu cerita dari Ensun Burung. Masih soal minyak Kalimantan. Dan kali ini saya bacakan tentang minyak gajah. Jadi, minyak gajah itu ada dua jenis. Ada yang terbuat dari mani gajah. Kalau minyak gajah yang terbuat dari mani gajah itu tujuannya khusus untuk itu. Nah, kalau yang mau saya ceritakan ini minyak gajah atau untalan untuk kekebalan. Karena minyak gajah yang pertama itu menyangkut hal yang kurang pantas untuk diceritakan. Jadi kali ini minyak gajah untuk kekebalan. Cerita tentang paman ibuku, sepupu dari almarhum kakek dari ibuku. Panggil saja namanya Datuk Amin. Datuk Amin adalah seorang pekerja keras. Datuk Amin juga merupakan orang kepercayaan untuk menjaga sarang. Datuk Amin ini memiliki bentuk tubuh yang kurus, tidak terlalu tinggi, dan memiliki senyum khas yang tak pernah hilang dari bibirnya. Tapi walaupun begitu, Datuk Amin ini sangat kuat. Mengangkat drum besi, minyak pun dia kuat sendiri. Di balik kekuatan dan senyum khasnya beliau juga punya kisah masa lalu yang sangat pahit. Di mana ketika Datuk Amin baru merantau di Kalimantan Tengah, tentu meninggalkan dua anaknya dan istrinya di Kalimantan Selatan mencari pekerjaan. Saat itu Datuk Amin tidak mempunyai apa-apa. Beliau adalah orang muslim yang taat dan tidak pernah mau menerima tawaran teman-teman di rantauannya yang menyuruh untuk meminta syarat atau tepatnya ilmu-ilmu untuk menjaga diri. Setelah kejadian yang lumayan lama, saat merantau Datuk Amin pulang ke Kalimantan Selatan untuk menjemput anak dan istrinya. Datuk Amin sudah membangun sebuah rumah kecil untuk anak dan istrinya. Saat itu, Datuk Amin sangat bahagia bisa membelikan apapun untuk anak dan istrinya. Dan beberapa bulan setelah menjemput anak istrinya itu, rezekinya semakin melimpah. Dan entah keberuntungan atau kebetulan, saat beliau mendulang intan di lubang yang berair itu, beliau menemukan intan sebesar telur burung puyuh. Beliau sangat senang dan lekas mengulum intan itu di dalam mulutnya dan lekas berlari ke rumahnya. Saat sampai di rumah, orang-orang berdatangan ke rumahnya melihat apa yang sebenarnya terjadi. Orang-orang kaget melihat intan sebesar itu. Hari itu juga Datuk Amin berangkat ke kota untuk mencari pembeli intan besar itu. Namun tak ada orang pun yang mampu membeli intan sebesar itu. Hingga datanglah orang kaya raya dari luar Pulau Kalimantan yang bersedia membeli intan itu dengan harga 15 miliar. Mungkin kalau sekarang harganya sudah berkali-kali lipat. Datuk Amin kaget mendengar tawaran itu. Beliau langsung mengiyakan dan menyerahkan intan itu pada saudagar kaya itu. Orang itu pun menyerahkan peti kayu yang besar berukiran bunga. Silakan dibuka dulu, periksa uangnya, ujar orang itu tersenyum ramah. Datuk Amin kemudian membuka peti kayu itu. Matanya melotot melihat uang memenuhi peti itu. Ada uang 20 ribuan dan 50 ribuan, bahkan ada 100 ribuan. Datuk Amin menangis dan bersujud di lantai sembari menadahkan tangan. Ya Allah, terima kasih atas kemurahan-Mu memberikan hamba rezeki sebegitu banyaknya, ujar doa Datuk Amin. Tubuhnya gemetar ketika kembali membuka peti itu. Terima kasih ya Pak, terima kasih.
Saya ingin mengajak seluruh keluarga kami naik haji, ujar Datu Amin menyalami orang itu. Hati-hati di jalan ya Pak, ujar orang ini mengingatkan Datu Amin. Iya Pak, iya, baik. Dan mereka pun akhirnya terpisah. Datu Amin bergegas pulang ke rumah. Saat sampai di rumah, Datu Amin menangis bahagia sembari memeluk anak dan istrinya. Kita semua akan berangkat haji, Bu. Kita berangkat bersama keluarga besar kita ya, ujar Datu Amir di sela Ishak. Istrinya bersujud mengucapkan syukur kepada Allah. Akhirnya impian kita berangkat haji sama-sama terwujud juga. Amin. Alhamdulillah, ujar istrinya menatap Datu Amin. Iya, amin. Berapa harga intan sebesar itu? 500 juta atau kurang? Tanya istri Datu Amin polos. Kamu salah, harganya 15 miliar, ujar Datu Amin. Lebih banyak dari yang kita bayangkan ya, lanjut Datu Amin. Membuka peti kayu itu, istrinya yang melihat uang sebanyak itu langsung gemetar. Ya Allah, banyak sekali uang ini. Apakah saudagar kaya itu tidak salah ngasih peti ini ke Abah? Tanya istrinya. Ya tidaklah Mak. Kalau begitu, kamu sekarang borong semua gula, kopi, beras, tembakau untuk kita bagi-bagi sama orang yang di sini ya. Datu akhirnya menyerahkan setumpuk uang kepada istrinya. Nah, ini ya, untuk mengangkutnya suruh saja anak-anak remaja di sini, ya Ma. Ma, kami mau ikut. Kami ingin makan mie instan Ma, ujar anak sulung Datu Amin. Ajaklah anak-anak, gak apa-apa. Iya, aku mau beli ikan kaleng yang mahal itu ya Bah, boleh ya? Ujar anak kedua. Iya, ambillah apapun yang kalian ingin beli ya, ujar Datu Amin. Sorenya, semua orang-orang berkumpul di depan rumah Datu Amin. Setiap plastik yang dibagikan, diselipkan uang 50.000 di dalamnya. Warga senang bukan main, mendapatkan uang dan barang makanan dari Datu Amin. Kabar tentang Datu Amin yang mendapat intan sebesar telur burung puyuh, kabar tentang Datu Amin menjadi orang kaya mendadak pun menyebar ke segala pelosok daerah. Dan tepat malam kedua, Datu Amin terkejut dengan teriakan anak-anaknya. Saat Datu Amin memeriksa di kamar-kamar anaknya, yang dia lihat sungguh menyayat hati. Anak-anaknya sudah terkapar tersimbah darah dengan kepala dan tangan terpotong. Tiba-tiba dari balik pintu beberapa orang berpakaian hitam dengan penutup wajahnya mengarahkan parang ke leher Datu Amin. Mana uangnya? Hasil penjualan intan yang sebesar telur itu, mana? Kata orang itu dengan kasar. Aku tidak akan menyerahkannya pada pembunuh anak-anakku, ujar Datu Amin. Istri Datu Amin yang tengah tertidur hanya mengenakan tapih sarung langsung dibekap mulutnya dan diperkosa oleh beberapa orang itu. Datu Amin yang mendengar tangisan istrinya yang menyayat hati itu ingin membantu istrinya. Datu Amin diseret masuk ke dalam kamarnya, menyaksikan orang-orang yang memperkosa istrinya, dan Datu Amin meronta ingin melepaskan diri. Cepat katakan, di mana kau simpan uang itu? Atau istrimu akan kami bunuh. Tidak sanggup melihat penderitaan istrinya, Datu Amin pun mengangguk. Lalu orang itu membuka kain yang menutupi mulutnya. Uang itu ada di bawah rumahku, di dalam tanah, ujar Datu Amin. Cepat ambil untuk kami, ujar orang itu sembari memukul kepala Datu. Datu Amin lekas membuka lantai papan rumahnya dan menggali tanah itu. Tak beberapa lama kemudian terlihat bagian atas peti itu. Mereka memukul tengkuk Datu Amin hingga pingsan dan mereka mengambil peti berisi uang itu. Udah, ayo kita lekas pergi dari sini. Nah, bagaimana perempuan itu? Tanya salah seorang yang baru keluar dari kamar Datu Amin. Udah, bunuh aja dia. Hitung-hitung ngurangi penderitaannya. Gimana? Dari dalam kamar terdengar jeritan dan sesaat kemudian hening. Komplotan perampok itu pergi dengan membawa peti. Keesok harinya teman-teman dan Datu Amin datang ke rumahnya
dan mendapati isi rumah itu sudah penuh bercak-bercak darah. Mereka menemukan Datuk Amin yang tergeletak dengan darah yang mengering. Teman-temannya memeriksa denyut nadi Datuk Amin. Alhamdulillah masih hidup Datuk Aminnya, ujar orang yang memegang tangan Datuk Amin. Beberapa temannya berlari mengabarkan berita duka dari keluarga Datuk Amin. Semua warga kaget dan berlari ke arah rumah Datuk Amin. Siapa yang tega seperti ini? Keluarga Datuk Amin, padahal mereka orang baik loh, ucap salah satu warga. Semua warga gotong royong membersihkan darah di rumah itu dan menguburkan anak-anak dan istri. Sementara Datuk Amin belum sadarkan diri. Setelah pingsan selama 2 hari, akhirnya Datuk Amin bangun dan menanyakan istrinya. "Istriku mana?" tanya Datuk Amin kepada temannya, dan semua warga saling menatap. "Istri dan kedua anak Datuk sudah meninggal. Mereka bertiga tewas dibantai," ujar salah seorang warga sambil menunduk sedih. "Bangsat, kalau aku tahu begini, lebih baik aku tidak pernah mendapatkan intan itu," teriak Datuk Amin sambil menangis. "Sabar Datuk, sabar. Semua sudah takdir Allah." "Sabar katamu? Aku melihat sendiri kedua anakku mati dengan leher dan tangannya terpisah. Sementara istriku diperkosa di depan mataku sendiri, tanpa aku bisa berbuat apa-apa atau mungkin bisa menolongnya." Datuk Amin menangis histeris. Sudah, aku bilang padamu sudah. Kau itu harus mempunyai sesuatu untuk menjaga dirimu. Tapi kau selalu membantah setiap nasihatku. Kau tahu, kita di sini hidup bagaikan di tengah-tengah pulau yang dikelilingi buaya, ujar seorang laki-laki tua yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah Datuk Amin. "Aku selalu menasihatimu, tapi kau selalu meremehkan setiap nasihatku. Lihat sekarang, akibatnya seperti ini kan? Andai kau memiliki sesuatu untuk menjaga diri, kau bisa menyelamatkan anak dan istrimu," ujar lelaki tua itu. Dalam hati Datuk Amin membenarkan perkataan lelaki tua itu. Hari-hari berlalu, tak terasa sudah 5 bulan kejadian ini menimpa keluarganya. Namun dia tidak bisa sedikit pun melupakan kejadian itu. Setiap hari Datuk Amin hanya duduk melamun tanpa pernah sholat. Dia mulai jauh meninggalkan agama. Hingga suatu hari, dia mulai berpikiran untuk membalas dendam kepada pembunuh keluarganya. Dan Datuk Amin berjalan ke rumah lelaki tua yang dulu pernah menawarkan sesuatu untuknya. "Permisi." "Masuk saja, pintunya tidak dikunci," sahut suara dari dalam. Datuk Amin pun masuk ke rumah. Dia melihat sosok laki-laki itu makan di belakang pintu. "Mau makan tidak?" ujar orang itu menawarkan. "Tidak, terima kasih," ucap Datuk Amin masih sedih. Lelaki tua itu menoleh ke arah Datuk untuk mempersilahkan duduk. Min, mau apa kamu kemari?" tanya lelaki tua itu. "Saya ingin meminta sesuatu yang pernah kamu tawarkan dulu." "Apa aku tidak salah dengar? Ujar laki-laki tua itu diiringi tertawa. "Saya ingin membalas dendam untuk kematian anak dan istri saya. Beberapa bulan ini saya berpikir saya sudah belajar mengikhlaskan mereka tapi tidak bisa." "Apa kau sudah berpikir semua tentang resikonya?" tanya lelaki tua itu. "Jika aku hanya bermain-main, tak mungkin aku kesini," ujar Datuk Amin. "Katakan saja, berapa harga yang harus aku bayar untuk sesuatu itu?" "Kau tak perlu membayar, aku ikhlas ingin menolongmu," ujar lelaki tua itu. Hanya saja apa? Hanya saja kau harus siap menerima segala resikonya nanti," ujarnya kemudian. "Apa resikonya?" "Setelah kau mati, kau akan menjadi seekor binatang, separuh babi dan separuh gajah," ujar lelaki itu. "Ya, aku sanggup dengan segala resikonya," jawab Datuk Amin. "Baguslah, aku
Aku akan mempersiapkan semuanya untukmu. Ini namanya minyak gajah yang akan membuatmu kebal terhadap senjata apapun kecuali humbang atau bambu runcing. Minyak ini juga akan membuatmu kuat seperti gajah, ujar lelaki itu. Cara pemakainya seperti apa? Tanyanya. Ditelan dengan kapas bujang ini, ujar laki-laki itu. Kau tidur saja di sini, kan sudah malam. Lebih baik kau telan minyak ini saat malam hari nanti, ujar laki-laki tua itu. Malam harinya, lelaki tua itu mengambil sedikit kapas bujang dan menyelupkan sedikit ke minyak itu. Setelah itu lelaki tua itu menyuruh Datu Amin untuk menguntal kapas yang sudah berisi minyak gajah. Setelah menguntal kapas gajah yang sudah berisi minyak gajah itu, Datu Amin masih merasakan tubuhnya biasa-biasa saja. Tidurlah, besok akan kita uji, ujar lelaki tua itu tersenyum. Datu Amin menuruti perkataannya. Keesok harinya, sudah bangun Min? Tanyanya. Iya, bagaimana tidurmu? Enak semalam? Tanyanya. Nyenyak? Sudah lama aku tidak pernah tidur senyenyak ini. Datu Amin sembari mengambil segelas air lalu berkumur dan membasuh mukanya. Lelaki tua itu mendekati Datu dengan memegang parang dan mengayunkan ke tubuh Datu Amin yang menutup wajahnya karena takut. Parang itu tepat mengenai tangannya, namun parang itu malah terlepas dari pegangan lelaki itu. Minyak itu sudah bekerja. Kira-kira di mana aku bisa menemukan perampok yang sudah membunuh anak dan istriku itu? Tanya Datu Amin. Kalau itu aku tidak tahu, karena di sekitar desa kita itu banyak sekali komplotan perampok kan? Ujar lelaki tua itu. Memangnya saat itu mereka memakai senjata apa? Tanya lelaki tua. Kalau tidak salah parang, kupangnya bertuliskan angka 93. Iya, aku ingat sekali, ujar Datu. Berarti itu adalah komplotan yang sering merampok sarang di desa sebelah. Kalau kau ingin bertemu mereka, kau harus jadi penjaga sarang di sana. Berbekal kekuatan dan kekebalan tubuhmu, kau pasti diterima menjadi penjaga sarang. Iya, baiklah, saya akan berangkat ke sana sekarang. Makanlah dulu, baru setelah itu kau akan saya antar ke sana, ucap lelaki tua itu. Selesai makan, mereka berangkat ke desa sebelah. 4 jam perjalanan mereka pun sampai di desa sarang. Semua penjaga sarang itu menatap Datu Amin. Siapa ini bah? Tanya salah seorang dari penjaga itu. Ini namanya Amin. Dia mau melamar menjadi penjaga sarang ini, jawab lelaki tua itu yang disambut gelak tawa penjaga. Badan kurus pendek pula. Begitu kok mau menjadi penjaga sarang, ucap salah seorang dari para penjaga itu. Datu Amin seketika marah dan ingin menghampiri orang itu, namun tangan Datu Amin ditarik oleh lelaki tua itu. Jangan meremehkan orang yang kalian anggap lemah. Coba saja dulu kalian beradu kekuatan dengan Amin. Bagaimana? Ucap lelaki tua itu. Salah seorang dari penjaga itu maju dan mengayunkan tangan ke wajah Datu Amin. Saat tangan itu terkena wajah Datu Amin, tiba-tiba orang itu mengerang kesakitan. Lelaki tua yang melihat orang itu mengusap tangannya karena sakit. Itu baru pipi loh ya. Bagaimana kalau kalian coba dengan parang? Ujar lelaki tua itu diikuti tertawa. Tak main-main, para penjaga itu bersamaan mengambil parang dan bergantian menebaskan parang itu ke beberapa bagian tubuh Datu Amin. Tiba-tiba dari arah belakang ada seorang yang bertepuk tangan. Semua orang yang ada di situ sontak menoleh ke arah tepuk tangan itu. Dan setelah tahu siapa yang bertepuk tangan, para penjaga itu langsung menunduk. Ternyata itu adalah pemilik sarang. Hebat sekali kau, ujar orang itu menghampiri Datu Amin. Siapa dulu gurunya? Saya kan, ucap lelaki tua itu sambil menyombongkan diri. Ya, aku percaya. Jika muridmu ini menjadi pemimpin para penjaga di sini, kalian tidak akan terkalahkan oleh perampok bajingan itu,
ujar pemilik sarang besar itu. Sudah banyak anak buahku yang mati terbunuh oleh perampok. Bahkan sudah miliaran kerugian yang aku alami sejak perampok itu mulai mengacaukan sarang burungku. Muridku ini juga memiliki dendam kepada perampok itu, ujar lelaki tua itu seraya menepuk pundak Datuk Amin. Lalu lelaki tua itu menceritakan kejadian yang menimpa Datuk Amin beberapa bulan yang lalu. Perampok itu memang iblis, ujar pemilik sarang. Kau langsung saja aku terima bekerja di sini. Kau kutugaskan untuk memimpin para penjaga di sini, paham? Ujar pemilik sarang. Terima kasih, ucap Datuk Amin tersenyum. Dan beberapa minggu setelah Datuk Amin bekerja di situ, masih aman-aman saja, tak ada gangguan sedikit pun. Namun saat tepat 2 bulan bekerja, mereka digegerkan oleh komplotan perampok memakai baju merah yang bersenjata parang. Namun mereka itu bukanlah perampok yang sudah membunuh anak dan istrinya. Para penjaga sudah siap dengan senjata mereka masing-masing. Datuk Amin maju ke depan sembari menurunkan senjata anak buahnya. Kau kuberi kesempatan untuk lari dari sini, ujar Datuk Amin lantang. Namun para perampok itu tertawa mendengar ucapan Datuk Amin. Kalian lihat betapa bodohnya pemilik sarang ini. Dia memperkerjakan seorang lelaki kurus, pendek. Payah, ujar pemimpin mereka yang berdiri tepat di depan Datuk Amin. Datuk Amin pun tersenyum sembari melompat ke arah pemimpin perampok itu. Pukullah terlebih dahulu karena aku pantang untuk memulai perkelahian, ujar Datuk Amin. Pemimpin perampok itu mengayunkan parangnya untuk menebas kepala Datuk Amin. Namun saat parang itu menyentuh kulit kepalanya, parang itu terpental jauh. Anak buah Datuk Amin pun bersorak. Bangsat, dia memiliki ilmu kebal, ujar perampok itu lalu mengambil parangnya seraya meludahi ujungnya 3 kali. Kali ini kau akan mati di tanganku bangsat, teriak perampok itu sembari berlari dan menebaskan parang itu ke tubuh Datuk. Namun lagi-lagi parang itu terpental dan kali ini mengenai anak buah perampok itu. Sekarang bagaimana? Kalian mau pergi dari sini atau aku yang akan memaksa kalian pergi? Teriak Datuk Amin. Para perampok itu sadar ilmu kebal yang dimiliki Datuk Amin itu bukanlah ilmu kebal sembarangan. Jangan pernah kembali lagi kalau kalian masih sayang dengan nyawa kalian. Kabar mengenai Datuk Amin berhasil mengalahkan perampok pun mulai terdengar sampai ke pelosok-pelosok. Semenjak Datuk Amin bekerja di situ, Datuk Amin seakan sudah melupakan Tuhan Sang Pencipta. Setiap harinya Datuk Amin ikut minum minuman keras yang sewaktu dulu sangat dia hindari. Hanya kesetiaan pada anak istrinya lah yang masih tersisa dari Datuk Amin. Hingga sampai kakekku datang untuk menjenguk Datuk Amin dan keluarganya. Kakekku singgah di warung di desa tempat Datuk Amin dan keluarganya tinggal. Kakekku bertanya di mana rumah Datuk Amin dan istrinya. Hingga pemilik warung itu menceritakan kejadian yang menimpa keluarga Datuk Amin. Kakekku tak dapat membendung air matanya mendengar nasib saudaranya yang sangat menyedihkan itu. Salah seorang warga pun bersedia mengantarkan kakekku ke tempat Datuk Amin di desa sebelah. Setelah sampai di desa, kakekku kaget melihat perubahan Datuk Amin yang semula tak pernah lalai menjalankan perintah Allah, sekarang meninggalkan semua hanya karena sebuah dendam. Amin, kenapa kau mempertaruhkan nyawamu untuk menjaga tempat ini? Dulu kau sering mengingatkan aku untuk segera melepaskan urusan duniawi saat tiba waktu sholat. Kau melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran setiap malamnya. Apa kau sudah lupa itu, Amin? Ujar kakekku. Aku tidak lupa, Hasan. Hanya saja saat ini aku masih tak terima dengan apa yang sudah Tuhan takdirkan padaku. Kau tidak pernah tahu rasanya kehilangan 3 orang yang kita sayangi di waktu yang bersamaan. Andai dari dulu aku percaya dengan perkataan dia, lelaki tua itu, mungkin kejadian itu tidak terjadi. Aku bisa menyelamatkan keluargaku, isak Datuk Amin. Aku tahu saudaraku, tapi tidak sepatutnya kita menyimpan dendam. Kelak mereka pun akan mempertanggungjawabkan itu ke hadapan Allah, ujar kakekku.
Sudahlah San, sudah. Aku tidak mau berdebat denganmu. Lebih baik sekarang kau pulang. Jaga anak dan istrimu di rumah. Jangan sampai kejadian yang menimpa keluargaku terjadi padamu, ucap Datuk Amin seraya meninggalkan kakekku. Setelah beberapa hari kepergian kakekku dari desa itu, Datuk Amin diserang komplotan perampok yang membunuh keluarganya. Seketika Datuk Amin teringat kejadian itu setelah melihat ukiran angka di kupang parang milik perampok itu. Datuk Amin maju sembari membawa mandau. Sudah lama aku menunggu kalian, ujar Datuk Amin sembari melayangkan beberapa serangan kepada perampok itu. Perampok itu terkena jotosan di bagian wajahnya hingga berdarah. Datuk Amin tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia gunakan lagi untuk menyerang hingga satu persatu perampok itu terkapar. Hanya tersisa ketua perampok itu. Datuk Amin mulai menyerang dengan mengangkat batu besar lalu melemparkannya ke arah ketua perampok itu. Dengan cepat ketua perampok itu berkelit hingga dia mencabut sesuatu dari balik bajunya. Itu adalah humbang baruncing, bambu runcing. Datuk Amin perlahan mundur sembari masih memandangi bambu runcing itu dari tangan perampok itu. Kau takut melihat ini? Teriak perampok itu sembari maju ke arah Datuk Amin. Perkelahian itu berlangsung lama hingga tiba-tiba perampok itu terkena tusukan mandau di perutnya. Dan Datuk Amin mengalami luka di bagian dada akibat tergores bambu runcing milik si perampok. Namun Datuk Amin puas karena dendamnya sudah terbayarkan. Seketika dia berjalan ke arah sarang dan mengatakan kalau dia akan berhenti menjaga tempat itu. Lalu Datuk Amin berjalan pulang ke arah desanya. Sampai di desa, Datuk Amin jatuh tak sadarkan diri dengan luka yang menggores di dadanya. Lelaki tua guru Datuk itu kaget melihatnya. Dengan luka goresan itu, lelaki tua itu meminta tolong kepada warga desa untuk membawakan Datuk Amin ke rumahnya untuk diobati. Saat di rumah itu, Datuk Amin sadar. Kau terluka, Min. Sudah sangat banyak darah yang kau keluarkan. Lebih baik sekarang kau minum minyak sambung nyawa ini ya, agar lukamu cepat kering, ujar lelaki tua itu. Datuk Amin menggeleng seraya berkata, aku sudah tidak ingin apa-apa lagi, Bah. Dendamku sudah terbalas. Biarlah aku mati dengan cara seperti ini, ucap Datuk Amin tersenyum. Tiba-tiba terlihat kakekku tergoboh-goboh masuk ke rumah dengan pakaian masih kotor dengan tanah. Amin, aku sengaja mencari kerja di sini agar suatu waktu kau sadar dan kita bisa pulang bersama-sama. Isak kakekku. Tidak, Hasan, tidak. Anak dan istriku dimakamkan di sini. Aku juga akan dimakamkan di sini, ucap Datuk Amin lemah. Kau jangan bicara seperti itu. Kau akan tetap hidup dan kita berdua akan pulang ke kampung halaman kita, ujar kakekku sembari mengusapkan air matanya. Aku tidak akan sanggup bertahan sampai ke Banjarsan dan aku rasa waktuku sudah tak banyak lagi. Aku mau minta maaf saja padamu, saudara-saudaraku, jika selama ini hidupku selalu menyusahkanmu, ucap Datuk Amin melemah. Tak ada yang kesusahan karena kamu, Min. Kamu tidak pernah menyusahkanku, kata kakekku. Datuk Amin terlihat tersenyum dan sesaat kemudian terlihat mengejang dengan mata terbalik dan mengeluarkan suara seperti babi. Setelah itu, beliau meninggal. Konon, saat beliau sudah dikuburkan, setiap malam orang desa itu selalu mendengar suara seperti babi. Dan menurut cerita minyak gajah itu terbuat dari campuran-campuran benda-benda, tanaman dan yang paling mengejutkan adalah beberapa bahannya ternyata menggunakan macan putih atau taring macan hitam gaib. Maka dari itu, untalan minyak gajah asli Kalimantan ini sangat langka dan walaupun ada, maharnya sangat mahal. Wajar saja karena untuk mendapatkan bahan-bahan membuat minyak ini sangat susah, bahkan terbilang mempertaruhkan nyawa. Semoga saja teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Terima kasih dan biasain ramaikan komentar dulu sebagai dukungan teman-teman kepada kami. Terima kasih dan sampai jumpa.